siang. Selamat siang, Bu. Apa kabar Ibu Zakia hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya baik. Tadi saya udah nge-SMS Ibu, Ya, alhamdulillah sama gimana? Ibu dijawab ya. Iya iya Terima iya. kasih ya, Bu, Iya ya. betul. Mohon maaf tadi saya, agak telat menjawabnya karena tadi saya sedang, ada urusan sedikit gitu. Iya, terkait dengan pesan tadi ya, Bu, ya, pesan yang sudah Ibu berikan kepada saya tadi, eee, kira-kira, ada hal yang mau Ibu ceritakan, begitu? Terkait Iya, dengan pesan Bu. yang sudah Ibu berikan kepada saya? Iya, Bu. Betul, Bu. Aku tuh gini ya, dalam pembelajaran, Bu, siswa saya itu merasa kurang termotivasi, merasa kesulitan, Bu, dalam pembelajaran bahasa Inggris. Itu, Bu. Begitu. Oh, baiklah. Menurut Ibu, kira-kira, Ibu bisa, apa ya, bisa mem memunculkan, ide bahwa murid Ibu itu sulit dengan pembelajaran bahasa Inggris yang Ibu berikan itu, eee, bagaimana itu, bisa 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 apa namanya, bisa memutuskan seperti itu kira-kira? Memangnya Oh, bagaimana, murid Ibu gitu, memangnya selama ini pembelajarannya bagaimana murid Ibu? hmm. Ini Bu, kan ketika saya itu kan dalam bahasa Inggris itu kan ada, saya kan harus pastinya saya harus menyampaikannya dengan bahasa Inggris juga ya Bu ya. Ya, Kadang-kadang mereka suka bilang, "Ibu pakai bahasa Indonesia dong, aku nggak paham," gitu kan. Tidak langsung kan kalau misalnya aku bicara bahasa Inggris, mereka tuh kan melatih listening-nya ya Bu ya, melatih pendengarannya mmm, gitu. Tapi saya betul, harus pakai bahasa Indonesia gara-gara mereka nggak paham gitu Bu. Terus ketika saya apa, eee menampilkan sebuah teks, kadang-kadang mereka juga sulit memahami. Apalagi kan kalau di sekolah saya itu kan nggak boleh pakai HP, Bu. Jadi kami hanya mmm, mengandalkan kamus aja gitu buat siswa mencari apa namanya, mencari kata-kata baru. Itu juga kan siswa kalau misalnya buka kamus juga kan harus diajarin dulu, Bu. Jadi saya merasa kesulitan, ditambah, apa namanya, siswa juga butuh waktu yang lama itu buat apa, buat, cari kamusnya juga kan gitu. Jadi siswa itu kurang motivasi, kurang semangat dalam pembelajaran saya, dibilangnya bahasa Inggris sulit gitu, Bu. begitu. Oke, mmm, kira-kira dengan, cerita Ibu tadi, berbagai hal gitu ya, berbagai hal yang Ibu ceritakan tentang murid-murid Ibu itu, apakah, ada harapan gitu, apa yang Ibu inginkan dari mereka gitu, Bu? Sebetulnya yang menjadi harapan dari Ibu itu kepada anak-anak itu apa? Pengennya sih anak-anak aku bisa bahasa Inggris ya, Bu, ya, kayak di sekolahan lain gitu, Bu. Jadi ketika aku menyapa mereka, aku menjelaskan pakai bahasa Inggris, mereka itu bisa menangkap, bisa paham. Jadi kan aku nggak usah pakai translator gitu, Bu, nggak usah juga aku pakai bahasa Indonesia, kan jelek juga nanti ke depannya. Nanti kan kalau misalnya anak-anak SMP itu mereka belajar bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia, nanti ketika SMA mereka akan kaget ketika gurunya ngomong lancar bahasa Inggris. Jadi saya pengennya siswa-siswa saya itu bisa paham gitu, saya ngomong bahasa Inggris gitu. Kemudian ketika saya menyajikan apa, latihan atau teks, mereka juga bisa dengan cepat mencari di kamusnya gitu, Bu. Tanpa harus banyak, "Ibu, bahasa Inggrisnya ini apa? Bu, bahasa Indonesianya ini apa?" Gitu. Tanpa harus Mmm. seperti itu, Bu, pengennya mah. Oh, jadi ingin ingin Ibu seperti itu ya, harapannya begitu. Jadi ingin anak-anak itu, eee, meningkat dalam kemampuan berbahasa Inggris gitu ya, Bu, ya? Ya, kosakatanya, Mmm. Bu. Oh, iya. Jadi ingin, meningkatkan kemampuan kosakata, peserta didik Ibu dalam berbahasa Inggris. Baik, untuk, meningkatkan kemampuan tersebut bagaimana? Apakah Ibu, punya rencana? Ada, Bu. Aku sih Mhm. rencananya pengennya sih, tapi insya Allah ya ini aku berjalannya ada sedikit hambatan. Kan zaman sekarang tuh anak-anak kurang literasi ya, Bu, ya. Saya Iya. sudah ngobrol ya sama ini, saya tuh pengen ada,
apa, kosakata, tugas mereka membuat kosakata, setidaknya benda-benda yang di sekeliling mereka, itu ditempel. Misalnya pintu, door, ditempel di pintu, atau dalam satu karton, saya ingin mereka itu menuliskan kata-kata yang sulit dan dipajang di kelas, biar semua orang bisa lihat, Bu. Gitu. Terus saya pengennya juga anak-anak bisa bawa HP lah pas pelajaran saya gitu. Meskipun mereka Mmm, lihat Google Translate gitu, tapi kan setidaknya ada yang nempel lah di otak mereka gitu, Bu. oh baiklah. Eee, dengan rencana-rencana tersebut dan harapan-harapan Ibu tersebut, nah, eee, kira-kira adakah, orang yang dapat membantu Ibu untuk, memudahkan rencana Ibu tersebut? Ada sih, Bu. Pertama, aku harus kalau misalnya apa, jadi ada dua orang sih, Bu, sebetulnya, 2 ini ya. Iya, Yang oke. pertama itu yang pertama itu aku tuh harus kolaborasi sama kesiswaan ya pastinya. Masalah gadget itu pasti saya harus minta izin dulu nih. Terus yang kedua, ke siswa, Bu, paling. Nanti siswa sama saya, apa namanya, saya akan suruh siswa untuk membuat apa, kalau kalau kami kan sudah difasilitasi ini ya whiteboard kecil ya Bu ya. Nah nanti Iya. setiap seminggu sekali kita apa namanya, mencari kata-kata yang sulit pas pelajaran saya tuliskan di situ di whiteboard kecil dan anak-anak dalam 1 minggu harus menghafalnya Bu. Nah 1 minggu kemudian saya hapus, bukan 1 minggu kemudian sih, kalau pas pelajaran saya lagi, saya hapus, saya ganti lagi. Mungkin itu Mhm, cara yang kedua, Bu, untuk apa, meningkatkan kosakata siswa kali ya, Bu, ya? iya. Itu, cara yang, kedua kepada, siswa. Untuk, Mhm, yang membantu kalau yang bisa membantu tadi kan kata Ibu yang dapat membantu itu, kesiswaan ya, Bu, ya? ya Kira-kira, betul. apa namanya, mau bagaimana bersama, kesiswaan itu untuk meningkatkan, kemampuan berbahasa Inggris, anak, Bu? Saya tadi kan mau kolaborasi ya, Bu, ya. Oh, Nah, insya berkolaborasi. Allah Iya iya, ya, betul. saya insya Allah nanti akan kolaborasi dengan, kesiswaan, insya Allah secepatnya ya, Bu, ya, karena kan pembelajaran Ya, sudah dimulai ya. Jadi, pas sebelum pembelajaran saya, 1 hari sebelum paling udah nggak bisa dadakan ya. Nanti saya iya. ngomong dulu ke kesiswaan, saya minta izin, saya mau minta box buat siswa nanti untuk menyimpan HP-nya di sana, gitu, Bu. Gitu, Bu. Secepatnya, Bu, insya Allah, kalau saya kan sekarang ngajarnya hari Kamis ya, Bu, ya, berarti hari Iya? Rabu besok saya udah mulai ngobrol sama kesiswaannya, Bu. Oh, baik. Ibu sudah, menentukan waktunya juga ya, sudah menentukan waktunya untuk, berkolaborasi dengan bidang kesiswaan. Nah, untuk, ke siswa juga, waktunya, kapan Bu untuk, ke siswa? Kalau tadi kolaborasi dengan siswa mungkin itu butuh waktu yang banyak ya, Bu, ya, karena melihat motivasi siswa juga kurang baik, jadi saya ingin suruh siswa mencintai dulu aja bahasa Inggris gitu. Terus Oh, kemudian bagus. kemudian nanti bertahap, Bu, dalam pembelajaran saya akan mencoba untuk mensosialisasikannya, apa, membuat siswa itu apa, menyebutkan kata-kata yang mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya mungkin, dan kemudian saya tulis, nanti insya Allah hari Kamis kebetulan saya ngajar, Bu. Oh, jadi Ibu sudah, akan memulai ini dengan siswanya, dengan siswa Ibu itu adalah hari Kamis ya? Ya, kebetulan Oke, saya ngajar, baik. Bu. Oh, iya iya. Baiklah Ibu. Jadi, tadi Ibu sudah, melakukan, rencana ya, merencanakan apa yang akan Ibu lakukan sudah tadi. Kemudian, tanggung jawabnya untuk, apa, ini, untuk rencana Ibu ini, bagaimana Bu? Saya tadi, untuk pengerjaan proyek saya, rencana saya ini, saya berusaha untuk, berkolaborasi dengan baik, Bu, kepada Ya, kesiswaan, insya Allah besok, Bu,
saya akan ngobrol dengan kesiswaannya tentang perizinan siswa dalam menggunakan gadget, Perizinan siswa. mohon supaya tidak ada lagi, kesalahpahaman dengan kelas lain. Biasanya kan kalau di SMP itu kan kalau kelas ini pakai HP, mereka kan kelas yang lainnya juga suka, "Ibu kenapa sih bawa HP kelas lain?" Gitu, Bu. Jadi nanti saya mungkin akan, minta izin, pada kesiswaan, pengecualian dalam pelajaran saya gitu, Bu. Iya, Terus kemudian saya juga, insya Allah hari Kamis, saya akan mencoba, ngobrol dengan siswa, dengan kan kalau di sekolahan saya kan banyak ya, Bu, ya, kamusnya ya. Kebetulan iya. kan, siswa itu kemarin itu secara berkelompok itu iuran iuran ini, Bu, beli kamus gitu, belajar Mmm, untuk berwakaf kayak gitu, Bu. Nah, oh, iya belajar iya. untuk berwakaf ya. Jadi mereka mewakafkan kamus mereka itu ke sekolah. Jadi kurang lebih kami punya kamus itu 40-an lah, Bu, cukup buat Iya, satu kelas. Nah, jadi nanti besok hari Kamis pas pelajaran saya akan menyuruh siswa untuk mengidentifikasi kosakata yang sulit dan kemudian saya iya. akan menyuruh mereka untuk menulis di whiteboard yang kecil dan tidak boleh ada yang menghapus selama sebelum pembelajaran saya gitu, Bu. Jadi, Kamis saya tulis, mereka suruh hafal, setelah itu, Kamis yang akan datang kalau saya kan 1 minggu 2 kali pertemuan, Bu. Nanti saya teh Iya, ngajar hari Kamis sama hari Jumat. Jadi, Kamis sama Senin, Bu, maaf saya lupa soalnya jadwalnya baru dibuat. Ya, Kamis saya iya, bikin, tidak apa-apa. saya Kamis bikin, sampai hari Senin, saya akan evaluasi siswa tuh, hafal atau tidak. Nah, setelah itu Iya. kalau siswanya sudah hafal, nanti sama saya dihapus, nah kemudian saya bikin lagi sampai sebelum hari Kamis, Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali ya, Bu, ya, rencananya ya. Eee, mudah-mudahan dengan rencana ini Ibu bisa, tercapai harapannya ya, Bu, ya. Ya. Alhamdulillah mungkin, masih ada yang mau dibicarakan, Bu, Eee untuk, coaching hari ini? Alhamdulillah, Bu, sebetulnya tadi kan saya kan datang ke Ibu kan saya mengalami kesulitan ya, Bu, ya. Saya Iya, juga berpikir sih, Bu, anak-anak sekarang tuh sebetulnya mereka pintar, Bu, sebetulnya. Bukan pintar, maksudnya mereka kan sering main gadget ya, Bu, ya. Kalau gadget itu kan biasanya iya. suka bahasa Inggris ya. Mereka pasti bisa, Bu. Hanya saja mungkin mereka kurang bisa menggali aja, rasa malas gitu, Bu. Tapi ketika saya ngobrol sama Ibu, tadi, Ibu menanyakan permasalahannya apa, kemudian Ibu juga nanya bagaimana rencananya kan, Iya, terus kapan rencananya. Sebetulnya saya menjadi lebih terpetakan sih, Bu, ya, rencana ini beresnya kapan, rencana ini beresnya kapan. Saya sebetulnya senang sekali, Bu, dengan coaching ini saya merasa terbantu, apalagi Ibu tadi, membantu saya buat melihat siapa aja sih yang bisa berkolaborasi. Saya tadi nggak kepikiran, Bu, sebetulnya. Siapa ya? Saya ngerasa berjalan sendiri gitu, Bu. Tapi iya, pas sudah ngobrol, siapa aja yang bisa diajak untuk berkolaborasi, oh iya, saya kan masih punya kesiswaan, saya juga kan masih punya anak-anak untuk diandalkan kan gitu. Alhamdulillah, Bu, nanti saya coba ngobrol lagi sama mereka, saya juga bakalan ngobrol sama guru, satu kombel saya, kebetulan bahasa Inggris juga, nanti saya akan ngobrol, kalau misalnya metode saya bagus, saya akan lanjutkan gitu, Bu. Ibu, hari ini coaching-nya sangat membantu saya sekali ya, Bu, ya. Terima kasih sebelumnya. alhamdulillah alhamdulillah, Bu, jika, obrolan kita hari ini membuat, apa ya, membuat, motivasi, membuat, keringanan Ibu, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan, kita ketemu lagi, besok hari dalam keadaan sehat walafiat ya, Bu, ya. Ya, Iya. nanti kapan-kapan kita coaching lagi ya, Bu, ya. Iya, siap Ibu, Ibu Zakiah juga. Terima kasih ya, Bu, ya. Ya, Ibu, sama-sama. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang, Bu Ai. Selamat siang, Bu. Oh iya, Bu, tadi saya, mendapat pesannya dari Ibu ya lewat WhatsApp, katanya Ibu ingin berbicara pada saya ya? Iya, betul, Ibu.
betul Nah, sekali. iya, Bu. Kira-kira nih, Bu, Ibu mau berbicara tentang apa nih? Boleh bisa saya bantu atau gimana? Begini Bu, saya ini lagi, memiliki sedikit, apa ya, pikiran gitu yang mengganjal di pikiran dan di hati gitu, terkait, pembelajaran di sekolah saya, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi tujuan Ibu meminta saya untuk, apa, berbicara, secara heart to heart ya, ya bisa dibilang ini sebuah coaching ya, Bu, ya. Itu Ibu ingin, apa namanya, ada sesuatu masalah ya, Bu, ya, di sekolahan ya, Bu. Kira-kira masalahnya, tentang apa ya, Bu, ya? Iya betul, Bu, saya mengalami permasalahan di sekolah tentang, pembelajaran, Oh, begitu eee ya, Bu, ya. iya, Bu, Kira-kira betul. nih, Bu, tentang pembelajaran. Nih, bisakah Ibu sedikit, apa, menceritakan ke saya nih, tentang detailnya, barangkali saya bisa membantu gitu, Bu? Eee, iya, Bu, jadi, begini, saya itu, eee, sedang, apa ya, Bu, sedang bingung gitu bagaimana cara untuk memunculkan, motivasi belajar murid saya, Bu. Sedangkan kan saya ini mengajar di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, eee, ada salah satu anak yang, motivasi belajarnya itu, eee belum muncul gitu, Bu. Oh, Nah baik, itu yang Bu. selama ini menjadi, ganjalan dalam hati saya, Bu. Oh, iya. Baik, Bu. Jadi intinya Ibu mau berbicara tentang, motivasi siswa ya? Ada beberapa murid Ibu yang motivasinya kurang meningkat ya, Bu, ya? Alias kurang bersemangat ya? Nah, Iya kira-kira betul, Bu, boleh saya tahu itu, motivasi apa, ceritanya seperti apa? Atau bagaimana motivasinya sehingga Ibu bilang motivasinya kurang baik? Nah, gimana, Bu? mmm, jadi, begini, setiap, pembelajaran gitu, setiap pembelajaran, kebetulan murid saya ini, sekolahnya kemarin masuk sekolahnya adalah kelompok A tahun kemarin. Nah sekarang melanjutkan di kelompok B. Nah, jadi ketika kemarin tahun ajaran kemarin itu, Bu, selama pembelajaran itu, anak ini tidak, apa ya, tidak mau mengikuti pembelajaran. Nah, ketika saya sudah bertanya kepada anak tersebut, nah jadi, katanya, tidak mau gitu, selalu tidak mau mengikuti pembelajaran, selalu menggeleng-gelengkan kepala. Nah, itu yang menjadi ganjalan saya, Bu, masalahnya seperti itu. Jadi, saya berpikir, "Oh, ternyata ini anak belum memiliki motivasi untuk, mengikuti pembelajaran." Nah, itu. Mmm. Nah, mungkin, baik ya tadi saya udah mendengar bahwa motivasinya dalam pembelajaran itu kurang ya, Bu, ya, karena dia terlihat terlihat kurang semangat ya, Bu, ya. Nah, Iya. menurut Ibu nih, harapan Ibu nih, siswa yang termotivasi itu yang seperti apa ya, yang memiliki motivasi tinggi itu yang seperti apa? Idealnya menurut Ibu? Mmm. Menurut saya mungkin yang, memiliki motivasi belajar tinggi itu ketika pembelajaran anak ini selalu, semangat untuk mengikuti gitu, Bu. Setiap, kegiatan selalu mengikuti, kemudian ada, apa namanya, bukan tugas ya, ada, eee hasil-hasil pembelajaran atau, dia itu menunjukkan antusias lah, Bu. Intinya, anak ini mau menunjukkan antusiasnya ketika, kegiatan di sekolah, baik itu kegiatan, belajar maupun kegiatan bermain ataupun bersosialisasi, dengan temannya di sekolah. Itu yang menurut saya bahwa anak itu sudah memiliki motivasi belajar di anak usia dini gitu, Bu. Baik, Bu, tadi saya sudah mendengar kata Ibu kalau misalnya anak yang memiliki motivasi tinggi menurut idealnya Ibu adalah anak yang, bisa mengikuti segala program sekolah, aktivitas sekolah. Nih, Mhm. kalau menurut Ibu nih dari Ibu memiliki siswanya berapa orang ya, Bu, ya dalam satu kelas itu ya? Mmm,
Sekarang itu semuanya kemarin itu, 20 Bu, 20 semuanya 20, ada yang sudah masuk SD itu semuanya 12 dan yang tinggal atau melanjutkan 8 termasuk anak ini. Jadi, misalnya ya saya sebutkan anaknya bernama Agam gitu, Bu. Jadi, cenderung Agam ini tuh tidak memiliki semangat sama sekali dalam pembelajaran, maksudnya dalam, ketika ke sekolah itu dia selalu tidak semangat gitu menurut saya gitu ya, Bu. Karena Ya. ketika diberikan pembelajaran, "Coba Nak, belajar ini," gitu. Agam ini berbicaranya, "Nggak mau Bu ah, bosan," katanya begitu, Bu. Dia, selalu membicarakan apa ya, kata-kata bosan katanya seperti itu. Nah, Bu, kalau saya lihat tadi Ibu sudah berbicara langsung ya sama anaknya. Kira-kira nih usaha Ibu atau langkah-langkah Ibu untuk membangkitkan motivasi Agam itu sudah dari skala 1 sampai 10 itu kurang lebih sudah berapa jauh, Bu? Kira-kira menurut saya kurang lebih sudah, 8 lah, Bu, lah. 8 saya sudah 8, 8 apa ya namanya, 8 poin gitu saya membujuknya dengan, berbagai hal yang saya ingin berikan kepada, anak tersebut, sudah, 8 gitu, Bu. Namun, hasilnya masih, menurut saya itu masih tetap anak ini, aduh, bagaimana ya, belum muncul gitu, Bu, belum muncul. Itu, Bu. Ya, baik, Bu. Nah, Bu, mungkin, Ibu, Agam itu bilang tadi saya udah dengar bahwa Agam itu merasa bosan ya, Bu, ya. Mungkin Iya. ada hal yang, membuat Agam bosan atau mungkin, bagaimana, Bu? Itu sehingga Agam ada kata-kata keluar bosan itu, Ibu bisa mengidentifikasi nggak apakah ada masalah atau bagaimana? Iya, Bu, sebetulnya saya sudah, mengidentifikasinya sih, Bu, sudah apa namanya, sudah mengira-ngira gitu. Oh, mungkin mungkin ini anaknya, dilihat dari latar belakang keluarga. Jadi, seperti apa misalnya gitu. Saya sudah, sampai tahap, ke situ, Bu, tahun kemarin. Dan saya sudah, bertanya kepada orang tua juga, memang ini adalah yang pertama itu, faktor keluarga. Faktor keluarga tersebut karena ayah dan ibunya ini sibuk bekerja. Nah, ini jadi anaknya ini, eee, cenderung setiap harinya ditinggal bekerja oleh orang tua dan ke sekolah ini dia, antar oleh nenek, begitu. Jadi, di sekolah kurang bersosialisasi dengan teman, kemudian, di rumah juga saya sudah bertanya kepada neneknya, katanya di rumah juga tidak punya teman ini karena, anaknya tidak mau bermain keluar dengan teman yang lain. Ketika Iya. dekat pun dengan teman bermain, terkadang kalau saya bilang bisa disebut, tantrum juga ini anaknya, Bu, direbut mainan, marah gitu, marahnya bukan main gitu. Nah seperti itu, Bu, saya sudah, mengidentifikasi sampai ke sana, di, apa namanya, di tahun kemarin gitu, Bu. Oh, baik, Bu. Ibu bagus sekali ya, Bu, ya, bersemangat sekali gitu ya, sampai Ibu menggali lebih jauh tentang keluarganya, bagaimana dia bersosialisasi, itu sangat hebat sekali, Bu. Nah, Ibu, jika Ibu sudah tahu permasalahannya, bahwa siswa tersebut memiliki, kesulitan dalam berkomunikasi, juga anak tersebut merasa bosan di sekolah, latar belakang orang tuanya juga mungkin acuh tak acuh gitu ya, Bu, ya. Nah, berangkat dari semua hal ini, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan nih terhadap siswa tersebut? Mmm, ya, Bu, rencana saya mungkin, tahun ini, saya akan, membuat, program atau menyusun perencanaan pembelajaran yang lebih menarik untuk, anak. Nah itu, jadi, mungkin Bu, mungkin selama ini pembelajaran yang saya berikan untuk anak ini karena cenderung latar belakangnya seperti itu, jadi anaknya setiap diberikan pembelajaran ini, "Aku tidak mau ah, bosan," gitu, "aku tidak mau bosan." Nah, saya pertama-tama saya akan membuat perencanaan pembelajaran dengan metode yang lebih menarik dan lebih disenangi oleh, Agam.
Jadi untuk tahun ini Mmm. saya akan lebih memfokuskan gitu Bu, memfokuskan, anak tersebut karena anak tersebut juga akan melanjutkan ke jenjang, berikutnya yaitu ke jenjang sekolah dasar gitu Bu. Itu yang Oh. pertama mungkin. Nah, baik Ibu. Ibu tadi sudah menjelaskan ke saya, itu ide bagus sekali ya Bu ya. Pertama Ibu akan membuat RPP, juga akan mengubah metode mungkin yang lebih cocok dengan agam gitu ya Bu ya. Nah, Iya betul. sekarang nih Bu, kita berangkat dari itu semua, otomatis, Ibu tidak bisa bekerja sendiri mungkin ya. Apakah ada seseorang yang bisa Ibu andalkan atau mungkin yang akan Ibu ajak kolaborasi gitu Bu, bagaimana? Oh, tentu tentu Bu, tentu saya membutuhkan, sosok-sosok yang harus membantu, saya karena saya tidak mungkin, eee, memunculkan motivasi anak ini, sendiri gitu ya, Bu. Yang pertama, yang akan menjadi, teman untuk membantu saya adalah teman sejawat di sekolah untuk, berkolaborasi bagaimana mengembangkan, anak tersebut. Nah, yang paling utama, Bu, yang paling utama yang saya rencanakan adalah yang akan saya ajak yang dapat membantu saya adalah, orang tuanya, Bu, orang tua agam itu sendiri. Itu akan saya ajak, untuk berkolaborasi. Kalau boleh tahu nih Bu, biar kita secara rinci nih ya, menjabarkan rencana kita, biar Ibu juga bisa memetak-metakkan gitu ya. Nah, kira-kira proses kolaborasi yang seperti apa yang akan Ibu lakukan, dengan orang tua agam itu Bu? Baik, Bu. Mmm, saya sudah, berpikir untuk, hal yang pertama saya lakukan di tahun ajaran baru ini adalah ingin berkomunikasi secara, detail, secara lebih mendalam dengan orang tua agam, yaitu mengunjungi atau home visit, Bu, ke rumah agam dan, pasti, waktunya memang, rada sulit gitu, Bu, agak sulit untuk, orang tua agam ini karena beliau bekerja dua-duanya. Jadi, saya akan mengadakan komunikasi via, WhatsApp gitu. Kapan, mamah agamnya atau ayahnya ada di rumah. Nah, saya akan, melakukan home visit ketika, orang tua agam ada di rumah dan, agam juga akan saya ingin begini Bu, "Aduh ada apa nih Bu Guru ke rumah?" Saya tidak ingin, seperti itu juga. Jadi untuk menghilangkan rasa ketakutan agam bahwa saya ke rumah ada apa gitu, saya juga akan mengajak, teman-teman yang lain yang teman-teman agam gitu Bu, teman-teman sebayanya yang selama ini di sekolah, agak dekat, walaupun anaknya sudah masuk ke SD, tetapi saya, insya Allah akan, melakukan hal tersebut untuk mengunjungi ke rumahnya gitu, Bu, untuk mendekati mendekati agam. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya idenya, biasanya apa namanya, jadi untuk menetralisir, rasa deg-degan gitu ya, Iya, agam, Bu, biar betul. psikologisnya bagus juga, stabil, Ibu mengajak, teman-temannya ya, jadi seperti halnya air gitu ya, mengalir begitu aja Bu. Iya, Nah, tadi Ibu betul. sudah nuhun, tadi Ibu sudah membahas, memberitakan kepada saya tentang kolaborasi dengan orang tua ya Bu ya. Nah, kalau Iya, misalnya tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Ibu juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, Bu, ya. Nah, boleh diceritakan Ibu, rencana Ibu gitu bagaimana cara berkolaborasi dengan teman-teman? iya. Nah, untuk, kolaborasi dengan teman sejawat ini, pastinya saya akan melakukan, kolaborasi dengan mengadakan komunitas belajar, mengaktifkan Kombel, Bu, di sekolah untuk merencanakan atau membuat perencanaan, pembelajaran. Jadi, untuk agam ini, memang saya akan, khususkan gitu, Bu, akan khususkan, pembelajaran seperti apa yang diminati anak tersebut, berdasarkan dengan nanti hasil informasi dari orang tua. Misalnya, "Oh, agam ini sukanya, seperti ini, agam sukanya ini," gitu. Jadi, kami berkolaborasi dengan guru yang lain, Bu, dan juga nanti bisa kami berbagi untuk, pembelajaran metode ini, nanti, siapa yang akan memimpin gitu. Misalnya, saya yang memimpin untuk hari ini, atau ke depannya, atau besoknya
mungkin, supaya tidak muncul kata-kata bosan tadi, Bu, misalnya apakah bosan itu karena ibu gurunya juga yang membosankan gitu, saya juga kan punya, ide ke sana, Bu. Jadi Mhm. saya, terus terang dengan, apa ya, dengan adanya karakter yang seperti ini, agam ini, jadi, pikiran saya kemana-kemana gitu, Bu, kemana-kemana itu, "Oh, apa mungkin pembelajaran yang saya berikan memang membosankan? Oh, apa mungkin guru juga membosankan?" Gitu. Jadi, sampai, ke situ, Ibu. Bagus sekali ya, Bu, ya. Jadi Ibu berdiskusi dengan teman juga itu tentang minatnya agam kemana gitu ya. Iya, Itu betul, Ibu. sangat berkaitan sekali ya dengan pembelajaran saat ini berdiferensiasi ya, Bu, ya. Nah, Iya, Ibu benar. nih, kita beralih ke tanggung jawab nih ya. Kira-kira Bu rencana aksi yang tadi Ibu sudah jabarkan kepada saya tentang kolaborasi dengan teman, kemudian kolaborasi dengan orang tua siswa juga. Nih, saya ingin, bagaimana Ibu cara mengontrolnya? Maksudnya, kira-kira kapan nih Ibu akan memulai untuk berkolaborasi dengan teman? Mmm, untuk berkolaborasi dengan teman, saya akan, melakukan secepatnya, Bu, besok, hari, Rabu saya akan melaksanakan, di sela-sela ini kan sedang pengenalan lingkungan sekolah, murid baru gitu ya, Bu, ya. Jadi, saya sudah merencanakan besok akan membuat perencanaan untuk pembelajaran kepada agam ini. Nah, itu, Bu. Jadi Kemudian waktunya kalau secepatnya. oh iya, baik Bu, jadi Ibu secepatnya insya Allah besok gitu ya Bu ya. Nah, Iya. untuk berkolaborasi dengan, maaf, untuk kira-kira nih tenggang waktunya nih, eee, proses Ibu kolaborasi dengan guru tersebut itu kira-kira berapa lama, Bu? Untuk, proses kolaborasinya mungkin kurang lebih 1 minggu, Bu. 1 minggu saya akan, melaksanakan, eee, membuat perencanaan program bersama teman saya, teman sejawat untuk perencanaan program pembelajaran terkait agam dan terkait, murid yang lain gitu, Bu. Kemudian, kenapa saya mengambil rentan waktu 1 minggu, karena di selama 1 minggu ini saya juga akan, menggali informasi terlebih dahulu kan, Bu, akan menggali informasi terlebih dahulu kepada orang tua agam tersebut. Betul Jadi, betul. nanti hasil dari informasi orang tua agam, "Oh, seperti ini." Nah, baru kami akan kaitkan kepada, program ini gitu, Bu. Karena, iya, apa ya namanya, mungkin home visit yang akan saya laksanakan ke rumah agam pun tidak cukup 1 hari gitu, Bu, karena memang Mmm. saya, eee, apa ya, melihat karakteristik anak tersebut akan, lebih susah gitu, lebih susah untuk, bersosialisasi dengan temannya atau dengan saya juga. Jadi, kami mengambil waktu, eee, kurang lebih 1 minggu, Ibu, Oh, satu gitu. minggu. Nah, Iya. Ibu, kira-kira nih, Ibu tadi udah menjabarkan ya, kurang lebih 1 minggu Ibu mau berkolaborasi dengan orang tua, kira-kira kapan nih Ibu akan memulai? Otomatis kan kita kan harus ini ya Bu, harus merencanakan ya, biar semua program Ibu, tujuan Ibu bisa tercapai dengan baik. Kira-kira kolaborasi dengan orang tua akan Ibu mulai kapan nih? Nah, untuk, kolaborasi dengan orang tua ini, saya menunggu keputusan, orang tuanya agam dulu, Bu. Besok saya karena, melihat tahun kemarin bahwa agam ini orang tuanya, liburnya itu, setiap hari Sabtu dan Minggu gitu, Bu, hari-hari seperti biasa beliau juga bekerja. Nah, kami ingin, di waktu jam sekolah gitu, Senin sampai Jumat, kapan ada waktunya di rumah orang tuanya agam ini, Bu. Kalau bisa Oh. ada orang tuanya kedua-duanya, ayah dan ibunya, atau kalau tidak diwakilkanlah salah satu, tapi yang lebih dekat mungkin, ibu gitu. Saya ingin menunggu waktu dari mamah agamnya. Besok, saya akan, membuat pesan dengan, mamah agam tersebut, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu, kita sudah melewati proses coaching ini ya, Bu, ya. Ibu juga sudah berhasil ngobrol dengan saya tentang maksud Ibu. Nah, Bu, bisa kita merefleksi dulu sebentar, kira-kira apa sih yang, sudah Ibu dapatkan dari proses coaching kita kali ini, Bu? Alhamdulillah ya, Bu, sedikit tadinya sebelumnya saya
memiliki, suatu ganjalan atau, kebingungan terkait dengan, ini anak gitu ya, Bu, ya. Aduh bagaimana cara, mengembangkan, anak tersebut, terutama mengembangkan motivasi untuk bersekolah gitu, karena saya bermunculan pikiran-pikiran yang, negatif terkait diri saya, terkait pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu yang jadi gangguan selama ini. Nah, setelah saya, coaching bersama Ibu Zakiah, alhamdulillah saya sedikit, plong gitu, Bu. Ternyata saya juga sudah bisa memunculkan, "Oh, nanti saya ke depannya akan melakukan hal ini," gitu. Jadi, eee, sedikit ada pencerahan untuk, memunculkan motivasi belajar pada peserta didik saya. Terima kasih banyak Ibu, alhamdulillah dengan, coaching hari ini saya mendapatkan, banyak pengalaman, maksudnya mendapatkan apa ya, bisa mengeluarkan apa yang ada di hati saya, bisa mengeluarkan unek-unek dan dengan, beberapa ide yang bermunculan dari, diri saya sendiri Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, terima kasih, ayo Bu, sepertinya waktunya waktu saya sudah habis. Ya, Terima terima kasih. kasih, banyak ya Ibu Zakiah, Ya, assalamualaikum. sama-sama, waalaikumsalam.